Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ning Saputra dari UPPJJ Jakarta dengan NIM 0434645664. Di sini saya akan menjelaskan uh, tugas 2 jaringan komputer ya. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan beberapa komen lain yang diberikan dari tugas 2 ini, yaitu kita langsung saja lanjut ke CD ya. CD ini digunakan untuk pindah directory seperti ini, contohnya CD documents. Ini kita sudah pindah ke ini ya, directory documents. Kita balik lagi ke CD spasi tanda titik, titiknya ada 2 ya. Ini kita sudah pindah directory ke sebelumnya. Yang kedua adalah CLS. CLS ini digunakan untuk menghapus seluruh layar command prompt seperti ini. Yang ketiga adalah CLS spasi slash tanda tanya. Ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang perintah terkait CLS seperti ini. Yang keempat adalah dir spasi slash tanda tanya. Ini berfungsi untuk mengecek suatu informasi dari perintah dir ini seperti apa, dan seperti ini. Ini kita bisa cek atributnya juga ya. Yang kelima adalah ipconfig. Ipconfig ini digunakan untuk mengecek alamat IP pada masing-masing perangkat jaringan yang terpasang pada komputer, dalam komputer ini, misalnya seperti ini. Tapi tidak hanya ada alamat IP saja ya. Dia ada subnet mask sama gateway seperti ini. Ini kita bisa cek subnet mask dan default gateway. Oke, yang kelima adalah ipconfig slash all. Spasi slash all. Ini adalah versi lengkapnya dari ipconfig biasa. Yang dimana ini dia bisa menampilkan MAC address dan status DHCP juga. Oke, langsung muncul ya. MAC address berapa, DHCP yang berapa. Oke, yang ketujuh adalah ipconfig spasi tanda tanya slash tanda tanya. Oke, ini digunakan untuk mengecek informasi dari perintah ipconfig ini apa, dan atribut juga. Ada contohnya juga seperti ini. Yang kedepan adalah ipconfig spasi slash release. Ini untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh server DHCP. Dan otomatis kita tidak bisa mengakses jaringan internet atau jaringan lokal pada komputer juga seperti ini. Langsung hilang ya, dan langsung disconnect. Yang ke-9 adalah ipconfig spasi slash renew. Ini untuk memperbarui alamat IP dengan cara dia merequest alamat IP baru dari server DHCP, dan di sini sudah muncul ya alamat IP barunya beserta subnet mask dan default gateway-nya juga. Yang ke-10 adalah ipconfig display DNS. ipconfig spasi display DNS. Oke, ini digunakan untuk mengecek dan cache DNS yang tersimpan pada suatu komputer seperti ini. Oke, ini banyak sekali ya cache-nya. Yang ke-11 adalah ipconfig fast DNS. Ini fungsi untuk menghapus DNS resolver cache atau DNS cache yang telah tersimpan sebelumnya. Jadi lebih ditujukan untuk misalnya ada masalah terkait DNS, misalnya kita tidak bisa connect ke internet. Ini yang selanjutnya ada ipconfig spasi slash register DNS.
Ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang DNS pada komputer di suatu jaringan. Seperti ini. Oke, ini langsung kita register sudah. Yang ke-13 adalah command ping. Command ping ini digunakan untuk mengecek antar koneksi, misalnya dari komputer ke komputer atau dari komputer ke host server, misalnya seperti ping google.com. Oke, sorry ini agak lambat ya. Oke, nah seperti ini ya contohnya. Dia ada informasi kalau misalnya dia lemot internetnya, dia ada tulisan request timeout. Tetapi kalau internetnya masih normal, dia muncul seperti tulisan reply from 142 seperti ini ya, sampai muncul TTL nya juga. Yang ke-14 adalah netstat. Netstat ini menampilkan informasi koneksi jaringan yang aktif, port yang terbuka, dan statistik protokol jaringan juga. Ini kita bisa melihat port mana saja yang open dalam komputer kita, misalnya seperti ini. Oke, kita tunggu. Langsung close. Ini ada beberapa port yang open ya. Tracer ini digunakan untuk untuk melacak jalur yang diambil pakai data untuk mencapai host tertentu ya. Misalnya tracer Google ya, kita bisa melacak dia lewat mana saja ya. Seperti ini. Yang pertama ini adalah lokal laptop saya, yang kedua adalah alamat IP private dari WiFi saya, yang ketiga adalah alamat data center. Kita cek. Ya, dia ada di Bali. Yang terakhir itu dia sudah sampai di California ya. Ya, data centernya Google ini ada di Mountain View, California, United States. Seperti ini. Oke, masih lanjut ya. Oke, ini mungkin sudah mencapai tujuan ya di sini. Kayak dia request timeout terus. Oke, ini agak lama ya, kita cancel aja. Oke, yang ke-16 adalah pathing. Pathing ini menggabungkan fitur ping dan tracer, yang di mana ini digunakan untuk menganalisis jalur jaringan dan kehilangan paket jaringan yang kita kirim. Ya, di sini saya sudah mencoba pathing. Ini memang agak lama ya, bisa 3 sampai 5 menit, bahkan ada yang sampai 10 menit. Ini tergantung koneksi internet ya, seperti ini. Dan ini hasil dari pathing google.com. Seperti ini. Ini statistik hasil dari pathing ya. Seperti ini. Dia terakhir itu di kepala 142 ini. Kalau kita cek, pasti di California lagi, karena itu mengacu ke data center Google. Oke. NS lookup ini digunakan untuk mendapatkan informasi DNS suatu domain atau alamat IP ya, misalnya DNS-nya Google.
sorry, bukan DNS, lebih tepatnya domain Google. Kayak muncul seperti ini ya. Ini melalui DNS AdGuard ya. Mungkin ini dari router atau dari sistem laptop saya. Yang ke-18 adalah NetSH. NetSH ini artinya adalah network shell-nya Windows. Itu digunakan untuk mengonfigurasi berbagai pengaturan jaringan dari command line. Misalnya seperti ini, NetSH, kita masuk. Ini masuk ke command line-nya ini ya. Networking Windows, misalnya seperti kita coba help. Nah, di sini banyak ya. Ini kita bisa eksekusi langsung dari luar net shell ini ya. Dan di sini contohnya saya akan menampilkan WiFi apa saja yang telah saya simpan sebelumnya. Oke, muncul seperti ini. Kita clear screen lagi. Root ini digunakan untuk mengelola table routing pada komputer. Root. Oke, kalau kita ketik route seperti ini ya, root manipulates network routing table. Yang artinya kita bisa mengedit routing table suatu jaringan komputer. Tapi ini saya kasih contoh di sini hanya print ya. Kita berani untuk otak-atik, takut internet error di laptop saya seperti ini. Oke, ini contoh print dari table ini ya, root table seperti ini. Ini ada di interface list. Ini artinya adalah hardware jaringan pada suatu komputer. Oke, ini IP versi 4 root table-nya seperti ini. Dan ini root table versi IP versi 6 nya. Oke, yang terakhir command net ini digunakan untuk mengelola sumber daya jaringan pada suatu komputer Windows. Oke, di sini kita bisa ketik netuse ya. Netuse. Oke. Netuse ini kita bisa lihat beberapa komputer yang terhubung pada suatu jaringan ya. Ini tidak muncul. Oke, itu saja untuk video tugas 2 jaringan komputer saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata atau salah komen atau perintah di dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.